membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali hari ini Pagi Seru kembali menjumpai Anda bersama saya Dery Odeng. Dan saya Raudlo Rida. Wah, Dery dan juga pemirsa setia Sultan TV, senang sekali ya, ini masih hari Rabu dan artinya ini kami masih menemani pemirsa nih, membawakan berita-berita akan kita ulas kaku. Ya, dan tentu saja beberapa informasi juga berita sudah kami siapkan hari ini untuk memberikan asupan terbaru bagi pemirsa dan juga yang hari ini menyaksikan tayangan Pagi Seru. Betul sekali. Nah, Der, yes. Berita pertama nih, kita akan buka ya. Kita akan mengulas berita yang lagi hangat-hangatnya. Ya. Ini terkait dengan kenaikan biaya UKT. Nah, ini kalau nggak salah sampai kemarin rame ada unjuk rasa juga ya, benar Betul ya? sekali. Dan ini sebenarnya kalau misal kita melihat polemiknya ini masih terus berlanjut. Jadi kalau misal kita melihat ya, ketika ada peraturan yang dikeluarkan baru nih ya, akhirnya ini ada beberapa kampus yang terdampak menaikkan biaya UKT-nya. Ya. Namun ini justru mendapat perhatian dari mahasiswanya karena merasa keberatan, Der. Ya, betul. Kalau menurut informasi yang kami dapatkan nih, Rida dan juga pemirsa, bahwa kenaikan UKT ini sudah dianggap tidak wajar ya, karena kenaikannya bisa sampai 300 hingga 500% dari yang sebelumnya. Wah, betul banget. Jadi kalau misal kita kalkulasikan yang awalnya mungkin cuma 2 juta, ini jadi 14 juta. Dan ini sangat jauh sekali ya. Betul sekali. 14 juta itu kalau kita ukur dengan mahasiswa baru mungkin bisa disebut uang pangkal ya. Nah, betul banget. Ya. Nah, tapi gara-gara polemik kenaikan UKT itu, akhirnya kemarin nih Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan ini dipanggil gitu ya. Akhirnya klarifikasi dan klarifikasinya ya tadi seperti berita yang sudah ditampilkan soal UKT mahal. Nadiem Makarim ini bilang kenaikan UKT ini hanya untuk mahasiswa baru. Nah, tapi nyatanya salah satu contoh di Universitas Jenderal Sudirman ini dibebankan kepada mahasiswa yang sudah melakukan pendidikan sebelumnya. Betul sekali. Nah, mungkin bisa kita lihat nih cuplikan dari Nadiem Makarim ketika menyampaikan pendapatnya nih ya terkait dengan UKT mahal itu sebenarnya buat mahasiswa baru kenaikan UKT. Nanti akan kita tampilkan nih karena sebenarnya ini juga menuai ragam komentar dari netizen. Ya, betul sekali. Ya, bagaimana mungkin tidak kalau misalnya selama ini mahasiswa sudah kita lihat ini pernyataan dari Menteri Pendidikan. Betul sekali. Ya. Ya. Baik. Nanti kita akan dengar nih. Oh. Betul sekali. Jadi ini cuplikannya ya. Dan sebenarnya nih Dery dan juga pemirsa setia Sultan TV, sebelum berita terkait dengan klarifikasi Nadiem bahwa kenaikan UKT ini hanya untuk mahasiswa baru, sebelumnya nih Kemendikbudristek ini melalui perwakilannya ini menyatakan bahwa pendidikan S1 ini sebenarnya bukan pendidikan yang primer tapi tersier. Ya, artinya maksud dari beliau ini setelah kita baca secara utuh bahwa pendidikan tersier itu artinya ini tidak masuk dalam program wajib belajarnya pemerintah. Sehingga ini disebut tersier, artinya bukan tidak wajib untuk diakses ya, tapi tidak wajib dari program pemerintah karena beberapa bantuan, contohnya bantuan operasional perguruan tinggi itu belum maksimal. Betul. Nah, jadi mungkin ini yang menyebabkan UKT tadi naik. Tapi mungkin kalau naik sekian persen masih oke lah. Masih oke. Tapi kalau sampai 14 juta itu jomplang ya. Nah, kemudian juga si Der ini menjadi perbincangan netizen juga. Katanya pendidikan S1 itu tersier, tapi kenapa lowongan pekerjaan itu selalu menyertakan ada nih ya beberapa minimal S1 dan juga minimal IPK-nya berapa. Nah, jadi gimana sih katanya pendidikan tersier, tapi kok lowongan pekerjaan ini malah dibebankan pada jenjang pendidikan dan juga tadi pada IPK. Jadi sebenarnya ini kita tuh mau kayak gimana sih gitu, Der? Ya, itu sebenarnya sudah kita sedikit
kasih bocoran kemarin itu ya. Kenapa pendidikan itu disebut pendidikan tinggi itu disebut tersier, tapi permasalahannya adalah mengenai lulusan-lulusan yang diminta harus perguruan tinggi. Betul. Nah, ini sebenarnya kembali lagi pada kebijakan beberapa menteri nih yang berkaitan terkait pendidikan dan juga persyaratan lowongan pekerjaan. Bagaimana keseriusan pemerintah dengan para pengusaha untuk menggodok peraturan-peraturan atau kebijakan ini nih. Betul sekali, karena sebenarnya kalau kita melihat dalam satu negara itu hal yang terpenting adalah pendidikan. Yes. Bagaimana kita melihat kualitas dari masyarakatnya itu berdasarkan pendidikan. Betul. Dan pendidikan itu kalau kita melihat ini tergantung kualitas pendidiknya. Ya. Pendidiknya tergantung kualitas regulasinya. Betul. Jadi memang ini perlu jadi acuan ya. Artinya ini ada multitafsir sepertinya dari peraturan menteri yang dikeluarkan oleh Mendikbud dan implementasinya di kampus-kampus. Betul. Mungkin ini biasanya memang banyak sekali kebijakan-kebijakan yang implementasinya agak miss dengan peraturan sebenarnya. Nah, betul sekali. Artinya ini perlu sosialisasi yang lebih lanjut. Perlu sosialisasi dan lebih lanjut, dan juga tadi untuk beberapa pihak yang memang bertanggung jawab ini jangan bungkam. Ya. Karena sebenarnya kan waktu itu terus berjalan. Kalau semisal terus bungkam, lah apalah daya kayak gitu ya. Kami juga berharap bahwa pendidikan di Indonesia ini akan terus berjalan baik tentunya ya. Jadi juga ini kan bisa meningkatkan ya kualitas dari masyarakat Indonesia. Betul sekali. Ini juga akan mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jangan sampai Indonesia Emas malah jadi Indonesia cemas. Nah, itu cemas dia. karena SDM-nya low. Nah, benar banget nih, Der. Nah, kemudian pemirsa Sultan TV dan juga Derry nih ya, setelah tadi kita membahas terkait berita dari dunia pendidikan, selanjutnya ini ada berita terkait dari dunia internasional nih. Yes. Jadi, Perdana Menteri Israel nih dalam bahaya karena jaksa ajukan penangkapan dari ICC. Sebenarnya kalau kita bahas Israel dan konflik bersama Palestina di Gaza, ini artinya banyak sekali hal-hal yang bisa diangkat, kemudian banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan peradilan terhadap keduanya sebenarnya. Betul sekali. Tapi kembali lagi, artinya kalau ada campur tangan negara ketiga, salah satunya adalah Amerika di sini, itu semua akan selesai dan tidak akan punya dampak sih sebenarnya. Nah, betul sekali. Dari sebenarnya ini tuh ICC itu salah satu organisasi hukum ya, yang memang internasional. Jadi ibaratnya pakem nih kayak gitu. Tapi memang untuk Amerika dan juga Israel ini nggak masuk ke dalam anggotanya. Nah, tapi ini menjadi satu sorotan bahwa setelah beberapa bulan, bukan berapa bulan, mungkin beberapa tahun ya, Israel ini melakukan penyerangan dan juga sebaliknya, ini jadi polemik seperti itu. Bahkan kalau misalnya kita melihat ini Presiden dari Amerika Serikat, Joe Biden ini akhirnya tidak setuju atas penangkapan ataupun usulan penangkapan PM Israel. Dan juga satu lagi nih ada. Jadi menyatakan bahwa apa sih itu tuh gak logis. Dan kemudian juga menyatakan Joe Biden bahwa yang dilakukan Israel itu bukan genosida. Itu matanya gimana ya? Ya, seperti yang kita tahu ya bahwa banyak sekali statement-statement dan juga narasi bahwa Israel tuh mempertahankan masyarakat atau warganya, melindungi warganya dari serangan Hamas. Bukannya sebaliknya gitu kan ya, padahal mereka yang menyerang lebih dulu ya. Tapi kembali lagi karena di balik mereka itu adalah Amerika Serikat yang sangat mendukung mereka terutama dalam pengadaan alat-alat perang ya. Jadi segala macam alat perang itu disediakan, akhirnya mereka berhasil nih. Dan kita tahu sendiri bahwa media itu dikuasai oleh Amerika. Kita dibuat propaganda melalui media. Ada banyak ya propaganda yang dilakukan. Hingga akhirnya sampai sekarang Israel tuh tetap merasa hebat karena mereka punya backingan power gitu kan. Betul. Bahkan ini kalau kita melihat ya, Netanyahu ini sempat mengklarifikasi bahwa akhirnya saya muak katanya dengan perbandingan jaksa penuntut di Den Haag antara Israel yang demokratis dan pembunuhan massal Hamas. Jadi benar-benar kayak entah ya, ini tuh sebenarnya maunya apa sih gitu kan. Dan kita juga tadi sebenarnya seperti yang Derry sampaikan bahwa sebenarnya ada polemik-polemik yang mungkin itu belum terbuka ya Der ya. Tapi kita berharap bahwa memang perselisihan ini segera usai karena ibaratnya ini bukan masalah agama ya Der. Ini juga bukan masalah ras, tapi ini masalah kemanusiaan. Ya, betul sekali ya. Semoga ini juga bisa mencerahkan semuanya ya. Artinya
kembali lagi banyak sekali negara-negara yang berusaha mendukung untuk perdamaian antara kedua negara. Betul. Dan pada akhirnya mungkin akan terjadi pembagian wilayah nantinya ya, mungkin prediksi dari aku pribadi sih akan seperti itu. Tapi kembali lagi, selama masih ada campur tangan negara superpower di dalam permasalahan ini tidak akan selesai karena ada kepentingan besar dalam konflik iya, negara betul sekali ya. Mungkin ada propaganda yang sudah disiapkan ya. Ya. Nah, baik. Derry dan juga pemirsa setia Sultan TV, kita akan break sebentar nih dan kita akan kembali lagi untuk membacakan ataupun mengulas berita yang lebih fenomenal lagi. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.